Nah ini ternyata kan kalau 2014 itu tingkat ketidakikutsertaannya itu 30,22%. Ya, ya. 2019 itu 18,02% dari DPT juga. DPT ya. Dan itu data BPS ya? Ya, data BPS. Nah ini apa namanya? Kalau dilihat dari dua penyelenggaraan pemilu sebelumnya berarti kan menurun. Ya, Trennya itu menurun, artinya tingkat partisipasinya naik. Betul. Dan mudah-mudahan di tahun 2014 di bulan Februari, tanggal 14 Februari nanti tingkat keikutsertaannya lebih lagi. Ya, ya meningkat. Itu tergantung pada proses-proses yang dilakukan sebelumnya. Pemirsa, login Sabelang Bentor, kita bertemu kembali di season kali ini masih bersama saya Bung Maulana Jana. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Sudah menentukan pilihan untuk tanggal 14 Februari? Ya, lagi menimbang-nimbang. Wah, lagi menimbang-nimbang. Nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Wah, kalau menimbang-nimbangnya sampai hari H berarti tidak akan memilih itu namanya. Oh, enggak begitu dong. Ini kewajiban sebagai warga negara yang baik, harus memilih gitu kan. Tapi ada juga kan tipe pemilih seperti itu yang kemudian disebut memilih untuk tidak memilih, ya. Atau golongan putih. Betul. Ya, sebagai gambaran saja ini Bung Maulana Jana, di tahun 2019 itu ternyata dari 192,77 juta ya DPT, daftar pemilih tetap, ya begitu, hampir 193 lah juta, itu ternyata 18,02% itu dikategorikan sebagai golput. Iya, sebagai memilih untuk tidak memilih. Tentu dengan berbagai alasan ya. Ya. Dan ini ternyata setara dengan berapa itu? 34,15%. Ya. 34% atau 18? Soalnya yang itu mungkin yang tahun 2019 ya 18,02%. Yang 2019. Ya 2019 ya. 18,02% dari 192,77 juta. Ya. Dan menariknya begini, apakah fenomena ini memang akan selalu ada dalam setiap penyelenggaraan kepemiluan atau bagaimana? Kalau dilihat dari tren ya, tren pergerakan golput ya dari pemilu ke pemilu, sebenarnya angka yang 18% tahun 2019 itu ada sedikit penurunan sebenarnya dari tahun 2014 ya, yang angkanya itu hampir mencapai 30%. 30,22%. Ya 30 ya segitulah. Dan pada tahun 2019 itu menurun gitu kan. Artinya masyarakat yang tadinya tidak memilih bisa menggunakan hak pilihnya. Tapi memang kita perlu mencoba membongkar apakah ketidakmemilihan masyarakat itu karena memang faktor-faktor misalnya ketidaksukaan, atau memang karena faktor ideologis, atau memang karena faktor teknis dari penyelenggara pemilu gitu kan, seperti itu. Nah ini juga perlu perlu dibahas secara detail gitu kan. Misal karena pekerjaan mungkin ya. Bisa jadi orang kan kalau karena pekerjaan misalnya dia bekerja di satu daerah, dia orang daerah tapi bekerja di luar daerah misalnya. Kalau di luar negeri misalnya. Luar negeri gitu kan, atau misalnya misalnya orang X ya, orang kota tertentu dia bekerja di kota yang jauh. Dia kan agak kalau balik gitu kan ya ke kampung misalnya, itu menjadi persoalan kan, malas gitu kan untuk satu hari memberikan hak suara, hak pilih gitu ya. Itu menjadi tidak menggunakan hak pilihnya karena persoalan pekerjaan gitu kan. Makanya nanti ini sebenarnya bisa diantisipasi ketika sistem pemilunya bisa terintegrasi. Artinya bagi mereka-mereka yang bekerja misalnya tidak harus pulang lah gitu kan, bisa melihatkan KTP dan misalnya, dan itu harus terintegrasi sistematis loh, kemudian juga komprehensif dong gitu kan dari penyelenggara pemilu gitu. Yang kedua ada juga golput karena persoalan ideologis, Kang Nijar. Misalnya orang sudah tidak percaya dengan sistem yang ada karena misalnya banyak persoalan, banyak korupsi, kemudian banyak ketidakpercayaannya dibangun dari memang perilaku politik yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terpilih sebelumnya gitu. Itu yang ideologis itu kan. Atau juga bahkan dalam titik tertentu yang ideologis itu bisa karena nilai-nilai yang dia yakini bahwa sistem demokrasi itu tidak mendatangkan manfaat gitu kan. Bahkan banyak madorotnya, daripada saya milih
memilih dan tidak memilih gitu kan, bagi mereka yang punya keyakinan bahwa demokrasi itulah sistem yang jelek, itu tidak ada memberikan dampak gitu kan, bahkan tidak ada perubahan gitu. Nah kalau dari sisi itu yang ideologis. Kemudian dari sisi teknis, kalau dari sisi teknis mungkin ini juga kritik kepada KPU. Bisa jadi orang tidak terdaftar di DPT karena memang persoalan coklitnya misalnya kan di lapangan tidak terdata, atau mungkin kelalaian dan lain sebagainya gitu kan. Jadi banyak faktor lah seperti itu. Di antara yang saya pahami, orang tidak golput, orang golput itu karena memang perusahaan-perusahaan yang di antaranya tadi, mungkin juga masih banyak faktor-faktor yang lain gitu. Ya, tadi ada dua ya yang saya inventaris. Yang pertama adalah teknis dan yang kedua adalah ideologis. ya. Ya, kemudian kalau kita lihat fragmentasinya di masyarakat di tahun 2019 kan terbelah dua ya. Sekarang tiga calon ya. Dan apa itu, apa dampaknya? Saya kira kalau dilihat dari itu ya kalau sebenarnya kan 2019 ini kan benturnya dahsyat ya, dahsyat sekali gitu kan, dimana muncul istilah-istilah yang membuat saya tidak perlu kan dalam proses demokrasi itu kan. Betul. Ada istilah cebong, kampret, bahkan juga ada sampai kadrun ya dalam tanda petik gitu. Nah ini juga istilah-istilah yang muncul yang membuat menurut saya adalah sesuatu yang tidak produktif bagi demokrasi. Dan alhamdulillah pada konteks hari ini kita bisa melihat ada 3 calon untuk meminimalisir persoalan keterbelahan masyarakat gitu kan. Nah, sekarang ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, artinya masyarakat diberikan pilihan-pilihan yang saya pikir sekarang lebih variatif Kang Nijar. Meskipun juga ini kalau saya sih karena saya madhabnya madhab 0% gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya hambatan mesti 20% itu mestinya dihapus gitu kan, sehingga tidak menjadi hambatan orang untuk mencalonkan presiden. Bung Maulana Jana juga punya kans ya untuk mencalonkan atau bukan hanya saya, Kang Nijar juga bisa. Nah ini sebenarnya ada problem di situ gitu kan. Dan PR ke depan bisa jadi misalnya tidak ada batasan itu, ada ET ya, tidak ada ET, dihapus ET-nya sehingga nanti siapapun anak bangsa ini yang memiliki potensi untuk menjadi capres ya, calon presiden itu bisa melalui partai apapun gitu. Mantap. Nih pemirsa, tadi juga disinggung sekilas 2014 itu kan kalau tidak salah 4 ya paslon. 2014 itu dua pasangannya antara Prabowo Hatta. 2019 Prabowo Hatta yang 2014, kemudian sama Jokowi, Pak Jokowi sama Pak Kala ya, Yusuf Kala. Nah yang 2019 juga 2 calon, Prabowo 2 calon ya, Prabowo Sandiaga Uno sama Jokowi Pak Kiai Ma'ruf Amin. Nah ini ternyata kan kalau 2014 itu tingkat ketidakikut sertaannya itu 30,22%. Iya. 2019 itu 18,02% dari DPT juga. DPT ya. Dan itu data BPS ya. Ya, data BPS. Nah, ini kalau dilihat dari 2 penyelenggaraan pemilu sebelumnya berarti kan menurun. Itu menurun, artinya tingkat partisipasinya naik. Betul. Dan mudah-mudahan di tahun 2014 di bulan Februari, tanggal 14 Februari nanti tingkat keikutsertaannya lebih lagi. Ya itu tergantung pada proses-proses yang dilakukan sebelumnya. Gitu kan. Misalnya gini, pertama dari sisi penyelenggara pemilu harus jujur ya. Jujur, independen, netral. Itu kan penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan pemilu kita lebih baik gitu kan ke depan. Yang kedua juga dari peserta pemilu, maksudnya yang partai-partai yang ikut berpartisipasi di situ, termasuk calon-calon. Jadi harus menyodorkan program-program yang konkret, tidak hanya sebatas gimmick gitu kan, tidak hanya sebatas saling lempar slogan gitu kan, tapi program-program yang menurut masyarakat itu rasional dan manfaat dan dirasakan gitu. Ini kan penting. Nah, sehingga nanti masyarakat mau datang ke TPS gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah saling serang, saling menjelekkan, saling menghina, mencemoohkan dan lain sebagainya gitu, itu kan tidak produktif Bang Nijar. Kalau kita demokrasi yang lebih dewasa harusnya kan lebih berperadaban dan berkeadaban gitu, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi apalagi sekarang didukung dengan teknologi informasi melalui internet ya. Iya. Jadi sebaran-sebaran informasi yang benar sekaligus juga yang tidak benar
itu bisa memengaruhi daftar pemilih untuk datang ke TPS ya. Atau tidak, kan begitu ya. Dan terutama juga bagi kalangan tertentu ya, terutama masyarakat menengah, kalangan kampus juga kan yang dilihat adalah bagaimana visi dari seorang calon presiden kan. Jadi tadi lebih mengedepankan pada konteks gagasan dan ide gitu kan. Meskipun juga ini akan berbeda-beda antara satu atau dua, tiga calon yang ada sekarang itu pasti memberikan gagasan-gagasan yang berbeda. Tetapi tentu harus ada ruang untuk mendiskusikannya gitu. Termasuk kita di sini, Kang Nijar, saya juga kan mencoba untuk membedah sejauh mana isi kepala dan program yang dimiliki oleh calon yang ada gitu. Ya, baik. Jadi ada semacam ini ya, paralel atau kesejajaran antara kualitas penyelenggaraan pemilu, di dalamnya ada pesertanya, kualitas pesertanya itu kalau kualitasnya bagus maka keikutsertaan pun akan meningkat. Satu lagi yang saya belum jelaskan tadi kan ada penyelenggara sistem yang ada di dalam peserta, dan satu lagi adalah pemilih ya, masyarakat itu sendiri. Oke, sosialisasi berarti. Berarti kan tiga komponen ini juga harus seiring seirama. Artinya kalau dari penyelenggaranya harus berkualitas, para pesertanya juga berkualitas, termasuk juga masyarakatnya yang mau memilih gitu kan. Atau masyarakat yang tadi pemilih itu harus juga cerdas, kemudian juga bertanggung jawab gitu kan untuk memilih, untuk datang ke TPS gitu ya, dan menentukan pilihannya nanti di tanggal 14 Februari 2024. Dan saya pikir juga kita kan sudah sangat banyak ya, atau mungkin sering melakukan pemilu ya, dari sejak kita merumuskan demokrasi tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019, bahkan besok nanti hari ini kita akan memilih pada tahun 2024. Belum lagi ditambah dengan pemilu-pemilu gubernur, kemudian pilkada gitu kan. Sebenarnya masyarakat sudah sangat dewasa gitu kan, tinggal bagaimana nanti para pesertanya itu yang mengedepankan politik-politik yang bersifat membangun keadaban kita, membangun rasionalitas kita masyarakat gitu. Baik, tapi bisa nggak dimaknai bahwa orang memilih untuk tidak memilih itu karena satu apatis, ya. Yang kedua kritis. Bisa dipahami seperti itu. Jadi ketika misalnya orang tidak percaya, masyarakat tertentu tidak percaya terhadap kepemimpinan tertentu gitu kan, dan misalnya atau juga mungkin ada wakilnya yang tidak sesuai dengan harapannya, saya kira dalam demokrasi pasti ada yang tidak memilih gitu kan. Tadi karena persoalan ideologi atau mungkin karena persoalan nilai yang dia pahami, oh ini tidak, itu saya tidak, lebih baik memilih untuk tidak memilih gitu kan, seperti itu. Jadi bisa diterjemahkan dalam konteks yang barusan gitu Kang Nijar gitu. Ya, karena meskipun ya kita kan sudah punya aturan ya, bahwa tidak boleh seseorang mengajak. Ya, yang dilarang itu adalah ketika ekspresi dari golput itu mengajak diorganisasikan. Diorganisasikan, kemudian diperbalkan ya, diucapkan, mengajak, menyeru, kemudian apalagi menggiring ya, dan orang-orang atau masyarakat itu yang kena undang-undang gitu kan. Sepanjang dia pasif kemudian dia diam gitu kan, ya hukum nggak bisa bertindak gitu. Tetapi ada juga kategori pemilih yang tidak datang ke TPS padahal surat-suaranya ada. Nah, itu apakah masuk ke dalam kategori golput? Ya, kalau dalam tadi yang hitungan yang 18% itu salah satunya situ. Gitu, orang misalnya dia punya undangan ya, udah di-list oleh pemilih oleh panitia. DPT-nya sudah ada, tapi dia nggak datang, ya bisa jadi karena persoalan lah males gitu kan. Ada juga yang begitu, bukan karena persoalan dia kritis kepada pemerintah atau mungkin juga kecewa dengan pemerintah. Ada juga yang memang masyarakat kita yang ugal-ugalan nggak mau gitu kan. Yang penting tidur aja gitu kan. Di kampung saya aja jam 7 sudah diumumin di masjid, para bapak, ibu-ibu, hari ini kita mencoblos. Itu sudah beberapa kali. Tapi ada juga yang dia lebih baik pergi ke sawah aja gitu kan. Tapi kayaknya kalau mengundang ini sambil mengundang dangdutan kayaknya akan datang. Nah ini penting sebenarnya. Jadi karena ini pesta demokrasi gitu ya, pesta demokrasi, panitia itulah yang harus memoles ya, meng-create sebuah acara, membuat acara di TPS itu menjadi menyenangkan gitu kan. Misalnya
ada dangdutan kayak gitu kan misalnya kalau diperbolehkan. Wah, atau misalnya ada orang lagi karaokean mumet ya, gitu kan. disuruh joget. Orang lagi mumet disuruh joget gimana? Ya bagaimanapun kreativitas itu terus ada agar menarik minat pemilih datang ke TPS. Oh sekarang mah kan beda Atau gitu. ditambah dikasih undian lah ya. Selain itu tuh ya. Jadi yang datang ke TPS itu ada karcis lain. Ada bonus itu ya. Ada karcis hadiah. lain masuk ke dalam kotak, nanti dikocok-kocok dapat sepeda gunung kan. Ya, mudah-mudahan sih teman-teman di KPU ya, di KPU para penyelenggara itu bisa melakukan satu kreativitas yang bisa menarik masyarakat sebanyak-banyaknya ke TPS dan orang happy, bahagia. Ya, ada apa kupon umroh gratis gitu. Jangan diburu ya. Jadi semacam gini. Jadi ketika memilih itu nggak boleh ditakut-takuti gitu ya. Nah, sekarang harus happy, datang bahagia, bergembira ria. Nah ini penting gitu kan. Poinnya di situ gitu kan agar para pemilih masyarakat kita bisa memberikan hak pilihnya pada waktunya, dan itu kembali kepada tadi kreativitas yang akan dibangun oleh teman-teman KPU. Kita saksikan nanti apakah ada hal seperti itu nanti. Mudah-mudahan, kalau saya berdoa demokrasi sekarang atau pemilu hari ini gitu ya, besok lebih beriang gembira, lebih bahagia gitu ya. Tapi kan sebetulnya dengan teknologi ini bisa lebih dimudahkan, termasuk dalam pesta demokrasi. Ada yang pemungutan suara lewat elektronik, lewat aplikasi. Tapi itu belum bisa digagas ya di Indonesia. Tetap harus dengan kertas begitulah maksudnya. Sebenarnya kalau harusnya ada percontohan lah, misalnya untuk daerah-daerah yang sifatnya ibu kota ya, misalnya atau provinsi yang bisa dijangkau oleh teknologi. Lebih lebih banyak partisipasi akan semakin bisa, tapi memang ini harus perlu kehati-hatian yang tinggi ya, karena memang juga dunia informatika juga bukan tanpa salah sebenarnya. Kontrolnya juga harus ketat gitu kan. Di beberapa negara juga ada yang bocor juga gitu kan. Tapi kalau itu dijadikan sebagai model ya bisa aja gitu kan. Elektronik puter kalau mungkin di negara-negara maju kayak Amerika sebagian sudah melakukan itu gitu kan. Nah, kalau di kita mau paling tidak harus diambil dulu model-modelnya Kang Nijar, misalnya hanya untuk ibu kota Jakarta dulu misalnya, atau misalnya kota Bandung. Kota-kota yang memang secara secara geografis itu letaknya bisa terjangkau itu sudah tidak perlu lagi ada rangkaian dari TPS ke desa ke kecamatan. Betul. Itu sudah langsung ngumpul di satu server. Dan itu memutus mata rantai tadi ya. Memutus mata rantai, orang harus bawa digotong gitu ya, kartu suara segala macam gitu. Tong suaranya juga nggak usah dibentuk kan, dibuat kan. Kardus atau apa itu? Ya, tapi catatan saya satu ya, itu mesti regulasinya harus ada yang mengatur itu. Yang kedua juga kontrolnya juga harus super ketat gitu kan, karena bisa jadi sistem yang dibangun itu teknologi canggih, tapi orang kan sekarang udah pintar juga, bisa jadi dihack gitu kan. Sekarang banyak orang pintar lah gitu kan yang bisa melakukan apapun gitu kan, bahkan juga bisa jadi disedot misalnya suaranya gitu kan. Dibalik juga bisa. Dibalik gitu kan bisa. Datanya jadi terbalik begitu. Itu yang kasus Iron Dome yang di Israel itu, yang katanya itu tercanggih di dunia gitu kan. Ketika ini contoh ya teknologi, di bom itu kan nggak pernah jebol. Sekarang kan jebol juga gitu kan. Bahkan ada beberapa yang mengatakan dari media yang ada di Indonesia ini kan, ada beberapa anak Indonesia yang bisa melakukan menjebol itu, menghacker itu gitu. Nah ini juga menurut saya tadi bisa itu dilakukan sepanjang satu regulasinya bagus, kedua adalah manusianya jujur, ketiga kontrol terhadap sistem itu lebih ketat gitu. Saya sih naibnya lebih baik home pimpa aja ya. Jadi para calon tuh home pimpa gitu. Tapi dibanding dengan sistem yang ada Kang Nijar, sebenarnya demokrasi ini sistem yang terbaik dari sistem yang ada gitu kan. Artinya masyarakat bisa berpartisipasi, bisa ikut menentukan ya. Walaupun hanya satu suara sangat berarti. Ya. Jadi datanglah pada tanggal 14 Februari untuk menjadi berpartisipasi sebagai warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Pemirsa, 3 catatannya dan mudah-mudahan ini tidak salah. Pertama adalah penyelenggaranya yang berkualitas. Betul. Yang kedua adalah pesertanya, mulai dari calon dan partai-partai yang berkualitas, turunannya adalah tim sukses dan sebagainya. Ya. Dan yang ketiga adalah pemilih yang cerdas. Itu pun akan dipengaruhi dari konsumsi informasi dan sosialisasi dari berbagai tahapan kepemiluan. Oke. Sepakat? Partisipasi naik untuk
Februari 2014. Sampai bertemu di login Sabulang Bentor berikutnya.